Oke teman-teman, jadi setelah kita menikmati puncak akhir, kita akhirnya perjalanan pulang nih. Cuman jalur yang kita pilih itu nggak muter balik ke arah Ciletuh ya teman-teman, tapi tetap lurus aja gitu untuk melihat apakah ada jalur menuju pulang lewat sana atau tidak. Jadi teman-teman, kita untuk langsung nge-mapping ya. Sebenarnya sih kayak mungkin ini kali apa mata anginnya ke sini kali gitu. Kayak utara timurnya gitu loh. Ini balik ke utara. Iya kayaknya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu nih perjalanan gue menuju Ciletuh. At the end gue cuman nyantai di puncak Dini, terus tadi sempet naik nongkrong juga di Pondok Aher. Untuk ke Curug yang tadinya kita mau ke Curug cuman karena memang udah pernah dan tadi curugnya lagi coklat, jadi kita kayaknya nggak ke situ deh gitu. Terus untuk pantai juga ya kita lihat dari atas aja. Dan sekarang kita lagi perjalanan pulang nih. Nah perjalanan pulang tadi kita ngelewatin dari arah puncak akhir ke atas, ngikutin jalan. Kita nggak tahu sih ini arahnya kemana, tapi kita ikutin aja jalannya dulu. Tapi kalau misalnya dari arah sih kayaknya sih arah pulang ya. Cuman nggak tahu sih bener atau enggaknya. Ntar kita lihat sih ujung-ujungnya di mana ini. Si puncak akhir jalur yang puncak akhir ini. Untuk jalannya sih kayaknya nggak agak ini ya, tidak terjamak oleh orang-orang banyak. Nah soalnya tuh lihat deh kanan kiri aja masih banyak yang hutan gitu teman-teman. Nih anjing. Apa? Ada anjing ya? Kita ini ikutin dulu aja deh jalur kita pulang ini. Ke arah mana? Neglasari. Lumayan dingin ya? Dingin. Sejuk gini. Wih, apa ini? Wih, ada mobil jadul banget itu. Oh iya. Ini nggak hidup kan? Yang tot. Iya dikas. Oh iya ya. Pantesan tadi kayak ngeliat ada orang beberapa bawa-bawa ini ya, hasil tani dari sini berarti ya. Wih asli sih ini bagus banget ya. Iya. Traktornya yang keren gitu lagi. Kenapa Bang Bil? Hah? Dingin. Oh Asia Beef.
Masya Allah, bagusnya. Bagus banget. Iya. Pasan drone wae. Habis. Tapi kayaknya kalau kesini malam-malam sih serem ya. Maksudnya karena pasti gelap banget teman-teman. Jadi emang ini kayaknya sih lebih muter dari yang tempat biasa ya teman-teman ya. Cuman ya kan namanya touring, mencoba tempat baru. Terlebih lagi kita kan pulang pergi ya. Jadi kayak ya udah let it flow aja terhadap jalanan yang kita pilih. Jadi kayaknya sih kalau misalnya jalurnya bagus begini, terus ini jalan utama, insya Allah nggak nyasar sih ya teman-teman. Tapi sangat amat diacungi jempol nih sama pemerintah Kabupaten Sukabumi udah membuat jalan semulus ini, sebagus ini. Semoga sih ya kedepannya akan terus bagus, tetap dijaga sama siapapun ya. Ini kemana Re? Kiri, Pelabuhan Ratu. Oh, bekas longsor. Bekas longsor juga itu. Kayaknya kalau sini emang pasti kita ketemunya sama warga asli sini ya teman-teman ya. Mungkin karena memang sekarang udah hari Minggu juga, atau enggak mungkin memang emang jalannya jarang dilewatin sama warga ini. Ini kemana Re? Kayaknya ke bawah deh. Ke bawah kayaknya. Kayaknya ke bawah deh. Itu kayaknya ke atas ke desa deh. Cilet tuh. Nah ini jalanannya bertanah. Kenapa ya kira-kira? Apakah bekas tanah yang dulu sempat longsor atau bagaimana? Kurang tahu. Ini beneran hutan cuy. Oh, di sini ada bengkel. Nah, udah mulai ramai kehidupan. Oh, puskesmasnya di sini. Apa kecamatan itu? Kecamatan apa tadi ya? Nggak kelihatan. Hah? Puskesmas. Ini ambulans. Oh, Ciemas. Kita ngelewatin desa Ciemas. Hah? Oh iya ya, rame ya. Nah, ini kita udah mulai bertemu lagi nih teman-teman sama pedesaan Ciemas namanya. Jam 16.47. Jalannya mulai menanjak lagi. Enak-enak motor itu ya kita bisa belusukan kayak gini nih. Kalau mobil itu kadang ngeri ya. Pertama
takutnya ada yang lawan arah gitu, maksudnya kayak selisih mobil gitu, terus kanan kirinya ternyata lagi ini terus sempit kayak jalanan seperti ini ya. Terus atau enggak misalnya kita nyasar putar baliknya susah kalau misalnya naik mobil itu. Wih, masih ada tong ngerek. Oh, ini kayaknya bekas ini deh, longsor deh. Nih, heeh. Teman-teman kalau kalian kesini bener-bener ya menghirup udara sejuk banget ini. Kayak nggak mungkin kalian dapat kayak gini di kota. Wah, enak banget. Ini yang panjang-panjang putih ini pohon apa ya? Mungkin teman-teman ada yang tahu silahkan komen. Karena kita juga nggak tahu ini pohon apa. Selamat jalan dari desa apa nih? Ini perkebunan, ada PT Bojongan. Oh, kayaknya emang rata-rata perkebunan ya teman-teman di sini itu ya. Tapi jangan takut, tadi di sini juga masih sih ketemu ada bengkel, masih ada yang jualan-jualan bensin eceran. Tapi tadi sih gue terakhir ngisi yang di sebelum Cikidang itu, alhamdulillah ini masih baru turun 2 bar, masih ada lah. Dingin. Masya Allah, bagus banget. Jangan rusak. Tenang. Allahu Akbar. Ini sih kita target kayaknya keluar dari jalur ini sebelum gelap ya teman-teman ya. Semoga sih kesampaian, udah sampai kota lagi lah ibaratnya. Di setelah maghrib itu. Jangan bang, masih takut gelap. Ya, kata Bang Pilih ada Padang tuh. Jangan takut, masih takutnya gelap kita ntar pulangnya. Bahaya sih. Ya Allah, nikmat. Ini suhunya sih dari motor 24 derajat Celcius ya teman-teman ya.
Nah, di sini lumayan rusak nih teman-teman untuk jalurnya ya. Nggak kayak ya yang tadi mulus banget. Yang agak sedikit berlubang tapi masih aman lah hitungannya. Bukan yang rusak parah banget. Wah. Ini kayak gini-gini boleh nih. Uh. Nah, ini jalannya bebatuan teman-teman. Agak hati-hati karena takut bannya bermasalah. Aduh, semoga nggak ada paku sih ya ini mah di sini. Hup, bismillah. Wah, ini masih bebatuan ternyata teman-teman jalurnya. Dan kita di jalan ya cuma berdua doang nih. Gak ada orang lagi nih di belakang. Oke. Ada lagi tuh alhamdulillah. Kalau ini sih hitungannya rusak parah ya jalanannya. Mungkin habis kena longsor atau apa, saya kurang paham deh. Ya intinya sih motor saya sih kayak kembali ke alamnya lah ya. Harusnya motor ADV ya. Jangan di perkotaan aja. By the way, saya semua motor saya ini semua masih standaran aja ya teman-teman. Dari bannya masih yang multipurpose dari Honda. Terus untuk kirian nggak ada yang diganti-ganti, rem juga masih sama ya. Jadi ya kita pakai standar-standar aja. Waduh, ini juga first time bus banget nih. Saya lewat jalur begini. Ya semoga komstir aman, ban aman, shock breaker aman lah ya. Hebat sini ya orang-orang yang di desa sini, mereka mungkin udah terbiasa sama jalannya ya. Jadi tuh tadi orang pakai Satria FU kayaknya tadi tuh. Itu cepet aja dia bawanya. Kalau saya masih agak kewalahan ngikutin jalur seperti ini. Alhamdulillah udah lumayan membaik lagi. Tuh yang tadi saya ke Satria FU udah nggak kelihatan aja. Udah di depan dia. Nanti untuk Pemkab Sukabumi belum merata ya teman-teman ya ini, tapi ya semoga mungkin
sebentar lagi kali ya diperbaiki ini semuanya seperti jalur yang tadi mulusnya itu. Aduh, curi ini apa sih bacaannya? Wilton, PT Wilton Indonesia. Mana ini? Teman-teman nih kayaknya kalau hujan deras banget. Alhamdulillahnya sih hari ini kita tadi gerimis-gerimis aja ya. Ini kayaknya bahaya nih untuk tanah-tanahnya. Kayaknya udah turun semua nih tanah-tanah merahnya. Oh aduh. Dan di sini posisi saya sebenarnya kalau boleh jujur di sini saya agak panik dan sedikit takut teman-teman. Dimana kita kan pendatang terus nggak tahu medannya dan lihat tadi itu jalanan kan rusak terus ya. Yang kita takutin tuh takut aja ada begal di daerah sini. Tapi semoga sih tetap aman ya. Tapi ada mobil masuk ke sini cuy. Mobil sedan. Hebat juga ya berani. Tapi mungkin emang nggak ada pilihan lain. Waduh, bener-bener parah nih teman-teman rusaknya. Tapi ya namanya touring ya kan, mencoba jalan baru ya biar teman-teman juga tahu nih jalur kalau dari puncak air terus ke atas itu tuh ke arah mana gitu. Jadi saya coba untuk perlihatkan. Tapi saya bingung sih sebenarnya nih video apakah harus di skip atau kalian emang mau lihat full ya. Kalau lihat full pasti akan lama banget nih teman-teman. Wih. Oh iya. Kebayang nggak sih nih kalau belum pakai crankcase itu? Agak deg-degan sih. Wah, udah jalan bagus lagi teman-teman di depan. Ya, oh ini udah jalur nyatu nih sama orang-orang. Ini kemana nih kita? Taruh bang. Video lihat dulu. Ini arah apa ini namanya? Mana ini terpacu? Terpacu banget. Bojong Asih. Oh, ini kemana kata? Oh, alah. Apa? Berembun ini. Iya.
Ya abang duluan aja. Seru tapi mantep. Kalau misalnya jangan tahu aja. Ya. Alhamdulillah teman-teman, di sini kita udah mulai masuk ke jalur raya kembali. Sebenarnya experience-nya enak, cuman kalau kalian memang mau nyoba, jangan kayak gue ya, mepet-mepet ke maghrib. Baiknya sih memang di jam-jam siang, mungkin jam 12 atau maksimal jam 3 lah kalian ke sana itu. Untuk jalan raya sendiri juga sebenarnya minim penerangan ya teman-teman. Dan di sini tuh masih banyak banget jalan-jalan yang masih ambles bekas longsor gitu loh. Jadi buat kalian yang bawa mobil maupun bawa motor tetap hati-hati di jalan ya. Karena kadang di tengah-tengah jalan tuh benar-benar ambles gitu jalannya dan belum diperbaiki lagi. Wah ini jalan berasa beneran jalan milik kita berdua aja nih teman-teman. Di depan kosong, di belakang kosong. Masih banyak suara-suara binatang alam gitu loh di sini tuh. Jujur gue nggak mapping ini. Sebenarnya tulisannya tadi katanya di Cigaru ya. Cuma gue pun nggak tahu ini tuh Cigaru itu di sebelah mananya. Mungkin nanti gue liatin deh, disematin di YouTube gue di video. Apakah tadi kita lewat sini atau enggak sih? Kayaknya nggak lewat sini ya. Kayaknya nggak lewat sesepi ini teman-teman jalanannya. Kayaknya hampir semua jalur ini bekas longsor ya teman-teman ya. Mungkin karena orang-orang pada tahu ya ini jalurnya bekas kena longsor, jadi jarang yang pakai jalur lewat Cigaru sini teman-teman. Tuh jatuh semua ini longsorannya. Ya semangat untuk Sukabumi, semoga cepat pulih kembali ya, amin amin ya rabbal alamin. Hingga nanti wisatawan pun akan banyak lagi ke Sukabumi. Jadi banyak banget teman-teman di sini titik untuk longsornya. Mungkin kalau kalian dari arah Tangerang menuju Ciletu lewat sini nanti dulu kali ya. Karena kan bagian longsornya itu yang arah ke sana, bukan arah kita nih kayak ke arah pulang ini. Atau mungkin kalau emang kalian mau coba ya hati-hati, benar-benar harus fokus untuk matanya, penerangan motornya atau mobilnya ya, karena memang kadang banyak juga yang nggak terlihat untuk peringatan-peringatan jalur yang amblesnya itu teman-teman. Jadi banyak banget teman-teman di sini titik untuk longsornya. Mungkin kalau kalian dari arah Tangerang menuju Ciletu lewat sini nanti dulu kali ya. Karena kan bagian longsornya itu yang arah ke sana, bukan arah kita nih kayak ke arah pulang ini. Atau mungkin kalau emang kalian mau coba ya hati-hati, benar-benar harus fokus untuk matanya, penerangan motornya atau mobilnya ya, karena memang
kadang banyak juga yang nggak terlihat untuk peringatan-peringatan jalur yang amblesnya itu teman-teman. Ini udah mulai hujan nih teman-teman. Tapi kita memilih untuk gas dulu. Makanya. Terus bang. Pakai dulu aja bang. Heeh. Nah teman-teman, kita udah mulai dapat sunset tuh jalanan. Jadi jalanannya hujan hari ini teman-teman. Kita udah pakai jas hujan nih. Sunsetnya bagus ya. Keren. Tuh orang-orang. Minggir dulu bang. Ayo, masya Allah ini. Nah, di sini kita tiba-tiba dapet view sunset yang bagus banget teman-teman. Jadi kita coba berhenti dulu ya untuk nikmatin sunsetnya di sini. Ini lebih jelas. Iya. Ya. Jadi tadi kita sempat minggir dulu teman-teman untuk melihat sunset. Pas banget kita selesai, sunsetnya turun. Sunsetnya ketutup maksudnya. Teman-teman, untuk lampu gue tuh kurang terang, tapi alhamdulillah nih pakai laser D2 ini sangat membantu ya untuk melihat jalurnya lebih terang lagi. Nah, di sini kita ketemu nih pertigaan yang menghubungkan dari arah Ciletuh dan arah yang jalan raya. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi ke arah Ciletuh lagi, kalian nanti masuknya dari yang jalur pertigaan yang kiri tadi teman-teman. Ini kalau misalnya kalian naik mobil lumayan panjang ya teman-teman. Wah, kita lagi hoki lagi Rey. Lagi hoki lagi pas buka jalurnya ini. Kenapa? Pas lagi buka jalur. Iya. Itu bisa lewat bawah. Astaga, licin banget asli ini sepatu. Jaga jarak aja. Iya. Biar nggak sampai. Tuh gitu lewat bawah tadi. Jaga jarak. Iya ya. Bismillah, ya Allah. Alhamdulillah. Iya, berangkat dapat buka jalur, pulang buka jalur juga. Ternyata walaupun hari Minggu malam nih teman-teman, wisatawan tuh masih banyak banget yang baru pulang juga.
Jadi masih lumayan macet. Setelah ini kita mau istirahat dulu, kita mau sholat maghrib dulu dan lanjut kita makan malam sebelum kita lanjutin perjalanan pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita habis sholat. Kita sholat maghrib sih jam berapa ya? Jam 6-an lewat lah. Terus lanjut kita makan. Karena emang ngisi perut dulu. Ini hujan bener-bener rata nih teman-teman. Di Tangerang juga katanya hujan ya di rumah gue. Jadi ya sudahlah, kita ini saja, kita hajar. Kebetulan gue pakai jas hujan dari ASV nih teman-teman. Menurut gue ini jas hujan terworth it yang pernah gue punya, karena gue udah pakai ini sekitar 3 tahun dan belum pernah ada yang namanya bocor ya. Jadi ya masih oke, masih aman. Cuman emang gue itu lepas di ininya aja sih, di sletingnya itu, karena kan gue beli pakai yang tipe paling gede ya, XXXL kalau nggak salah. Ya alasannya karena gue pengen tas gue tuh masuk ke dalam si ini gue jas hujan. Kalau tas gue tuh nggak pakai yang jas hujan gitu. Intinya semua aman deh, barang-barang segala macam. Dan jaketnya juga untuk ininya, untuk jas hujannya tuh nggak gerah sih, enak lah menurut gue dipakainya gitu. Oke, kita udah belok kanan tadi dari keluar pertigaan ya, 9 jam 19.24. let's see kita bakal sampai jam berapa ya teman-teman ya. Semoga sih ini aman sampai tujuan, walaupun hujan kita nggak ada yang sakit sama sekali, aman semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tapi sih jujurnya gue nyetir ini lebih demen pakai jas hujan. Karena apa? Karena kalau kita pakai jas hujan tuh kan bahan celana itu karet ya, jadi kita nggak seserodotan ya, nggak merosot lah gitu ke bawah-bawah, jadinya enak, kayak ampek gitu, tetap di tempat gitu, nggak pindah-pindah gitu teman-teman. Parah sih, ini lumayan dingin untuk perjalanannya. Perjalanan kita pulang ini kita nggak lewat Cikidang ya teman-teman, karena memang banyak cerita katanya kalau Cikidang itu kalau malam-malam itu lebih bahaya. Jadi kita lewat jalur utama ke arah Sukabumi dulu. Ya memang kalau misal dari Maps tuh agak lebih muter jauh, tapi ya demi keselamatan jadi kita tetap lewatin jalan sini. Ini kita udah sampai mana nih? Teman-teman, tadi gue sempat isi bensin lagi tadi karena ketemu pom bensin, bang filling isi bensin, jadi gue ngerasa adalah dibandingin di ntar takutnya nggak dapet kan, gue isi full tank lagi lah. Total gue udah ngisi full tank dari rumah tuh. Tadi gue berangkat sih dalam keadaan full tank ya. Full tanknya kurang berapa kilo lah, mungkin kurang 10 kilo. Itu terus gue ngisi lagi tadi di pom bensin Cikidang. Di pom bensin Cikidang sebelum Cikidang maksud gue. Sebelum Cikidang itu gue ngisi di
39.000 ya, sekitar Pertamax ya, harga Pertamax 12.500, jadi sekitar 3 literan, 3 liter. Terus habis itu tadi gue ngisi pas banget di 52.000. Nah, ntar gue hitung-hitung untuk berapa tuh, jadi sekitar 4 mungkin ya, 4 literan. Berarti otomatis gue udah menghabiskan bensin sekitar 8 liter dengan trip A nih. Kebetulan gue ngaktifinnya itu dari pas gue isi bensin yang full tank sebelum berangkat. Itu yang gak gue record, yang gue bilang tadi ya, nambah 10 kilo kali gitu, yang kurang 10 kilo. Jadi total mungkin 267 kilo untuk 8 liter. Berarti sekarang dapat berapa tuh, 1 banding berapa? 8 kali 4 aja 32. 8 kali 3 28. 8 kali 3 24 ya, sekitar 1 banding 30-an, 40 ya, 1 banding 30-an liter lah. Ntar mungkin gue hitung-hitung lagi ya, gue tulis berapanya. Jadi kalau dibilang motor ini irit ya enggak. Tapi tenaganya enak, maksudnya kayak boros dengan tenaga yang diberikan itu ya, menurut gue equal sih, setara. Jadi ya nggak masalah gitu. Terus juga kan emang untuk Medannya juga dari tadi tuh kita naik turun terus gitu loh, naik turun terusnya. Jalan-jalannya juga curam-curam. Jadi terus juga gue sekarang kan ininya posisinya boncengan ya, yang tadi gue bilang, kayak gua sama teman gue ya total di 160 kiloan, ditambah barang yang mungkin 5 kilo lah ya, anggap mungkin 170 kilo lah, 170 kilo nih motor bawa beban di luar beban motor itu sendiri ya. Jadi masih oke lah untuk jalan-jalan. Kalau misalnya sendiri gue kurang paham nih berapa gitu. Nah kalau di MID sih bilangnya 1 banding 39,7 ya. Tapi ternyata aktualnya ya ntar segituan lah ya, mirip-mirip dikit lah. Ini kita nggak tahu nih udah dari mana ini ya. Masih belum sampai ke kota Sukabumi juga sih. Kita udah 1 jam perjalanan, 1 jam lebih malah. Enggak, dia tuh nggak kelihatan soalnya lampunya. Si motor ya. Asli ini panjang banget macetnya teman-teman. Mungkin bisa sampai masuk tol deh kayaknya ini. Nah kayaknya setelah ini dah. Nah, iya lancar. Aduh. Baru ya? Iya, bocini ini. Bocinnya apa nih? Bener kan bocinnya? Nah, jadi menurut gue tuh parah banget sih untuk macetnya ya. Sampai ke pintu tol. Setelah pintu tol dah lancar lagi teman-teman. Kasian sih yang naik mobil menurut gue. Tapi ya nggak ada pilihan lagi sih jalurnya selain ke situ ya. Padahal ini hari Minggu sih ya. Mungkin ya
Mungkin ada orang beberapa mikir kalau siang itu kan macet, jadi mending malam. Tapi ternyata yang punya pemikiran itu nggak satu, nyaris semua kayaknya. Dan memang gara-gara juga truk-truk itu masih pada keluar, masih operasi, jadi kayak ya inilah lumayan ramai untuk volume kendaraan. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, setelah melewati gerbang tol Parungkuda, dari situ sampai kita ke Tangerang tuh udah nggak ada macet sama sekali lagi ya teman-teman. Jadi mungkin videonya gua agak skip dulu karena memang nggak ada yang spesial juga, dan memang jalurnya sama kayak di video part pertama gue. Nanti kita lihat sampai Tangerang kita jam berapa ya. Oke, jadi teman-teman, di sini akhir dari video gue. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai habis. Jadi kesimpulannya kita berangkat kemarin itu jam 5 pagi dan ternyata sampai rumah itu sekitar jam setengah 1 pagi esok harinya. Lumayan capek tapi memang seru. Bagi kalian yang mau nanti mau coba untuk one day trip kayak gue kayak gini, itu yang pertama yang pasti jaga kesehatan kalian dulu, siapin motornya juga. Terus ya sebelum ngelakuin trip istirahat harus cukup dulu biar pasti perjalanannya aman. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Bye bye.